Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial internet dan software akan mencoba mengulas masih berkaitan dengan pengembalian tombol keyboard yang berubah fungsinya. Di bagian komentar itu banyak sekali yang tanya terkait perubahan tombol keyboard yang ada di laptop. Nah, contohnya adalah ini. Bang, kalau laptop Lenovo, tombol backspace-nya, kalau ditekan fungsinya jadi tombol tab dan seterusnya. Kemudian ada lagi tombol U kecil, muncul U3, tombol U besar muncul pagar U dan seterusnya. Dan kalau spasi pasti ada huruf R-nya. Tombol delete sama tombol panah bawah fungsinya sama. Nah, kemudian ada yang tanya juga underscore sama A ini ya. Untuk solusinya dong tidak bisa buat ketik spasi jadi reload dan seterusnya. Nah, jadi sebelum kalian melakukan pengecekan pengubahan format tadi, kalian harus mengecek terlebih dahulu keyboard kalian itu berfungsi normal atau tidak. Nah, cara mudah untuk mengetahui keyboard itu dia berfungsi normal atau tidak, kalian bisa pakai aja aplikasi bawaan dari Windows, yaitu on-screen keyboard. Kita lihat di sini. Kalian klik aja on-screen keyboard. Kemudian juga buka aja Notepad. Biar mudah membukanya, boleh pakai Word juga boleh, tapi saya di sini pakai Notepad aja. Nah, untuk mengetahui apakah keyboard kalian itu berfungsi dengan baik atau tidak, kalian bisa menggunakan model yang on-screen keyboard ini. Caranya bagaimana? Kalian ketik aja di Notepad-nya, kemudian kalian apa yang mau diketik ditekan aja di keyboard-nya, bukan di on-screen keyboard-nya ya, bukan kita klik seperti ini, bukan, tapi kalian klik aja yang di keyboard-nya. Misalnya kalian shift-nya bermasalah, tidak bisa dibuka misalnya, tidak bisa digunakan, atau cap lock-nya tidak bisa digunakan, atau kontrolnya tidak bisa digunakan, atau huruf lainnya yang tidak bisa digunakan, kalian tekan aja. Kalau misalnya shift-nya bermasalah, kalian coba lihat di sini, ketika dipencet shift, maka di on-screen keyboard juga akan ikut, berarti ini shift-nya hidup. Kontrol misalnya, nah ini. Kontrol, lihat dia akan berubah warna. Key, kalau ini tidak bisa berubah ya, untuk yang huruf-hurufnya hanya beberapa tertentu saja yang bisa dilihat di sini. Biasanya pakai cap lock atau shift, Fn. Fn tidak bisa di sini. Windows akan kelihatan dia bisa atau tidak. Kemudian Alt ini juga bisa, spasi tidak bisa ya, dan seterusnya. Ini sederhananya saja pakai on-screen keyboard. Nah, cara lain supaya memastikan apakah keyboard kalian itu aman digunakan atau bisa digunakan, itu bisa memakai aplikasi yang di internet. Kalian ketik aja ketik aja di sini di Google misalnya, ketik aja keyboard checker. Nanti ada banyak sekali di sini aplikasi-aplikasi online yang bisa digunakan. Mohon maaf ini lemot ini. Nah, ada keyboardchecker.com, keyboard tester, keyboard nkretest.true dan seterusnya. Kita pakai apa yang paling atas aja. Paling atas kalian buka. Ini online jadi tidak perlu di-download. Kita coba buka dua ya. Saya mau pakai ini .true misalnya, sama aja. Nah, di sini keyboard checker ini simple, press any key on keyboard to test if work it will turn green. Jadi kalau keyboard kalian itu berfungsi normal, maka akan berubah menjadi hijau. Kita akan coba lihat di sini, kita akan tes ya, mulai dari tombol paling atas sampai bawah ISC,
Nah, lihat di sini. Dia akan berubah menjadi hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, dan seterusnya. Jadi kalian tinggal dicek aja di sini. Apakah tombol kalian itu berfungsi normal keyboardnya. Kalian bisa seperti ini. Lihat, semuanya bisa digunakan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak bisa digunakan, maka nanti dia akan kelihatan di tombol ini. Nah, lihat. Jadi bisa dicek dulu. Misalnya S-nya tidak bisa digunakan. Ketika dipencet tombol S, maka di sini tidak akan berubah menjadi warna hijau. Jadi bisa dicek di sini. Kalau misalnya dipencet tidak terjadi perubahan, nah, berarti keyboard kalian yang bermasalah hardware-nya. Jadi bisa dibawa ke servisan atau bagaimana, nanti bisa digunakan untuk mengecek ini. Kita coba pakai yang satunya misalnya. Nah, ini beda lagi, kalau dipencet akan muncul di sini ESC ini dan perubahan tombolnya ya. Lihat. ALT, Z, X, C, V, B, N. Lihat. Nah, jadi bisa dicek menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia di internet gratis tanpa harus mendownload terlebih dahulu. Jadi caranya seperti itu untuk memastikan apakah keyboard kalian itu normal atau tidak. Kalau dipencet tidak berubah, berarti keyboard kalian pasti mengalami kerusakan. Nah, ada satu lagi beberapa hal terkait ini. Kadang kerusakannya itu tidak parah, jadi karena mungkin ada debu dan lain sebagainya. Karena saya pernah mendapatkan kasus yang seperti itu. Jadi keyboardnya itu ketika dipencet tidak bisa. Atau misalnya ketika mau mencet huruf S kecil, dia berubah fungsi menjadi huruf S besar. Nah, kemungkinan besar itu ada kerusakannya, ada tombol pada tombol caps lock atau shift. Sehingga dia tidak normal, harusnya S kecil jadi S besar. Atau misalnya ketika mau mencet tombol K, yang muncul adalah K sama huruf lain. Ini saya contohkan di sini, tadi ada yang tanya terkait itu. Mana ya tadi ya? Nah, ini contohnya misalnya. Di sini ada keyboard A jadi Ctrl A. Kemudian N jadi new, O jadi open. Nah, ini kemungkinan besar kalau kita O jadi open ini dia ada kesalahan di tombol kontrolnya. Ctrl O, coba kita lihat. Nah, benar kan? Ctrl O dia akan membuka Windows Explorer. Nah, ini berarti dapat dipastikan bahwa yang mengalami kerusakan adalah di bagian kontrolnya. Jadi kontrol ini dia posisinya dia tekan terus. Jadi kontrol itu dia seperti ini. Kita pakai keyboard ini ya. On screen keyboard. Nah, ketika ada kasus seperti ini pasti kontrolnya yang bermasalah di sini. Kemungkinan kalau di on screen keyboard kontrol ini dia akan tekan terus seperti ini. Nah, jadi kerusakan ada di kontrol. Atau kasus yang pernah saya jumpai, kontrol ini memang dia nekan terus. Kemudian saya coba untuk tekan-tekan aja seperti ini terus. Ternyata dia kembali normal lagi. Barangkali bisa seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa ya harus dibawa ke servisan. Atau kalau tahu cara mengganti keyboard sendiri bisa langsung diganti. Murah untuk harga keyboard, sebetulnya harganya di bawah 100.000 sudah dapat. Tapi kalau dibawa ke servis harganya mungkin untuk biaya servisnya bisa sampai 200-an sampai 250, biasanya seperti itu. Jadi itu tips kalau seandainya keyboard kalian mengalami kerusakan. Semoga membantu.
untuk membenarkan keyboard kalian yang mengalami kerusakan. Sampai jumpa di tutorial lainnya dan permasalahan lainnya di tutorial internet dan software. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.